Selamat pagi, apa kabar? Sangat senang bersama saya Lilita Guterres hari ini menyapa teman-teman kembali di dalam presentasi untuk mata kuliah Kimia Energi Terbarukan dengan topik yang saya ambil yaitu fuel cell atau sel bahan bakar. Dengan mengambil sebuah jurnal rujukan, Journal of Power Source, dengan judul Characterization of Direct Methanol Fuel Cell DMFC Applications with Sulfuric Acid Modified Chitosan Membrane. Latar belakang. Pengembangan sel bahan bakar sebagai sumber energi alternatif untuk mengatasi kekhawatiran mengenai degradasi lingkungan yang disebabkan oleh emisi pembakaran bahan bakar fosil telah mengalami peningkatan. Sel bahan bakar yang terkenal adalah DMFC atau Direct Methanol Fuel Cell telah menerima banyak perhatian karena memiliki kualitas yang menjanjikan. Di dalam DMFC, metanol akan dioksidasi di anoda dengan adanya air membentuk proton, elektron, dan karbon dioksida. Sementara, elektron bergerak melalui sirkus eksternal di dalam bentuk arus listrik. Proton akan diangkut melalui membran elektrolit. Proton di katoda, di mana proton akan berkurang dengan memberikan air ketika berhadapan dengan oksigen. Oleh karena itu, sel bahan bakar yang efisien sering dikaitkan dengan karakteristik membran yang baru sebagai konduktor proton yang baik dan penyedia situs katalis yang cocok untuk reaksi elektrokimia. Membran Nafion telah menunjukkan karakteristik stabilitas yang baik, kepadatan arus yang lebih tinggi, dan konduktivitas proton yang tinggi. Tetapi, ia masih memiliki sejumlah kelemahan. Sebagai contoh, membran Nafion itu cukup mahal dan memiliki laju perpindahan metanol yang tinggi dari anoda ke katoda di DMFC. Baru-baru ini, para peneliti telah memfokuskan pada penggunaan bahan membran lain sebagai pengganti yang mungkin untuk membran Nafion yang dapat menurunkan permeasi metanol. Salah satunya itu adalah kitosan. Membran kitosan telah menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk aplikasi sel bahan bakar suhu rendah. Kitosan adalah bahan biopolimer yang dibuat dari kitin oleh deasetilasi, seperti yang diberikan pada gambar 2. Kelompok fungsional pada gugus fungsi memungkinkan kitosan untuk dimodifikasi secara fisik dan kimia. Nah, untuk memastikan membran kitosan stabil, ada beberapa agen cross-linking yang telah diusulkan. Salah satunya adalah asam sulfat, karena memungkinkan konduktivitas proton yang lebih baik. Di dalam penelitian ini, membran kitosan akan disiapkan dengan modifikasi cross-linking asam sulfat dan akan dibandingkan kinerjanya berdasarkan karakterisasi dengan membran Nafion 117. Metode. Satu, material. Bisa teman-teman lihat pada kotak yang berwarna hijau. Preparasi sampel. Bubuk kitosan dengan berat antara 1 dan 2 gram dilarutkan di dalam 100 ml asam asetat encer 1% selama 24 jam. Kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran. Setelah disaring, ditempatkan pada petri di bawah kondisi atmosfer dan dibiarkan gas dalam semalam. Setelah digasing, cawan petri yang mengandung larutan kitosan dipindahkan ke oven untuk pengeringan yang dikontrol pada suhu 55 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah dikeluarkan dari oven, membran dihubungkan silang atau diikat silang di dalam larutan H2SO4 0,5 molar selama 24 jam. Reaksi ikatan silang kitosan dengan asam sulfat diberikan pada gambar 3. Kemudian, serat kering transparan dicuci dengan air suling dan kemudian direndam dalam 2 molar larutan natrium hidroksida di dalam air selama 2 menit untuk menghilangkan asam residu, atau ini namanya proses netralisasi dari membran. Kemudian, dicuci di dalam air terdeionisasi sampai pH netral tercapai. Adapun Nafion 117 untuk pra-perawatan. Dengan merebusnya secara terpisah dalam 3% hidrogen peroksida di dalam air terdeionisasi selama lebih dari 1 jam. Membran selanjutnya diperlakukan secara terpisah di dalam 0,5 molar H2SO4 air terdeionisasi selama 1 jam. Pra-perawatan dilakukan untuk mengaktifkan silus hidrofilik membran Nafion 117.
Membran praperawatan terus dibilas dalam air terdeionisasi sampai pH netral tercapai. Ketebalan membran diukur dengan Clipper digital elektronik. Selanjutnya adalah karakterisasi membran. Yang pertama adalah membran water uptake. Penyerapan air oleh membran ditentukan dari perbedaan berat membran yang basah dan kering dibagi dengan berat membran yang kering. Membran pertama-tama direndam di dalam air terdeionisasi pada suhu kamar selama 5 hari. Ini untuk memastikan penyerapan air yang cukup. Setelah itu, membran dibersihkan dari tetesan air menggunakan tisu pada permukaannya dan membran dikeringkan pada kondisi atmosfer selama 24 jam. Untuk komponen membran yang kering, membran selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, efek pengambilan air pada hidrasi ulang akan dipelajari pada 3 suhu yang berbeda, di mana membran yang kering akan ditempatkan di dalam air suling pada suhu 30, 60, dan 100 derajat Celcius selama 1 jam. Berikut adalah stabilitas termal. Untuk menentukan kondisi termal membran terhadap suhu, maka kita akan menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan metode termografimetri dan kalorimetri pemindaian diferensial. Selanjutnya adalah resistensi membran. Tes difusi proton akan dilakukan terhadap membran kitosan dan membran Nafion 117. Ini untuk menentukan resistensi membran terhadap aliran proton. Pengujian akan dilakukan di dalam sel difusi 2 kompartemen, yang ditunjukkan oleh gambar 4. Sel difusi ini direndam di dalam penangas air untuk kontrol suhu. Awalnya, kompartemen A akan diisi dengan 300 ml HCl dengan pH 3,01 dan kompartemen B diisi dengan volume air suling dengan pH yang sama. Larutan disimpan di dalam kondisi pengadukan konstan. Ini untuk menghindari peningkatan konsentrasi. Akan dilakukan 3 uji coba pada kecepatan pengadukan, yaitu pada 150, 300, dan 410 rpm masing-masing. pH di kedua kompartemen akan diukur dengan waktu menggunakan pengukur pH. Permeabilitas metanol. Permeabilitas metanol melalui membran kitosan dan membran Nafion 117 akan diukur menggunakan setup eksperimental, seperti gambar 4. Nah, awalnya, satu kompartemen sel akan diisi dengan 200 ml metanol dengan konsentrasi 8 molar. Kompartemen yang lain akan diisi dengan volume air yang sama. Kemudian, kedua kompartemen diaduk terus-menerus dengan kecepatan konstan, 150 rpm. Pada interval waktu yang teratur, 4 ml larutan di kedua kompartemen akan dikumpulkan, dan konsentrasi metanol akan dianalisis dengan varian gas kromatografi. Efek konsentrasi pada permeabilitas metanol dipelajari dengan meningkatkan konsentrasi metanol menjadi 12,5 dan 18 molar. Pengaruh suhu pada permeabilitas metanol diselidiki pada suhu 20 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah membran water uptake. Penyerapan air membran kitosan dan Nafion 117 pada berbagai suhu yang telah ditentukan disajikan pada tabel 2. Ditemukan bahwa ternyata membran kitosan memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada membran Nafion 117. Ketika membran kitosan dikeringkan lebih lanjut di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, ternyata ada penurunan berat badan. Nah, peningkatan kadar air hingga 65% terjadi pada membran kitosan. Di dalam kasus membran Nafion, penyerapan air adalah 30,1%. Itu artinya kurang dari membran kitosan. Nah, pada tabel 2, juga dijelaskan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kadar air membran dengan suhu hidrasi yang ulang. Yang menarik adalah bahwa membran kitosan mampu menahan degradasi mekanis pada suhu mendidih, dan ini mungkin disebabkan oleh interaksi ionik antara gugus amina dan ion sulfat selama ikatan silang. Permeabilitas metanol. Pengaruh konsentrasi umpan metanol pada permeabilitas ditunjukkan pada tabel 5. Ditemukan bahwa permeabilitas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi metanol.
Nilai permeabilitas pada konsentrasi 8, 12,5, dan 18 molar metanol adalah ditunjukkan pada tabel masing-masing untuk membran kitosan maupun tren yang serupa ditemukan untuk membran Nafion 117. Hasil ini menunjukkan permeabilitas metanol lebih sedikit melalui membran kitosan daripada melalui membran Nafion 117. Permeabilitas pada suhu 60 derajat Celcius yang ditentukan hasilnya di dalam tanda kurung yang diberikan pada tabel 5 untuk membran kitosan. Permeabilitas metanol ditemukan meningkat dengan meningkatnya suhu larutan. Hasil ini ditemukan lebih tinggi bila dibandingkan dengan permeabilitas yang ditemukan pada 20 derajat Celcius untuk membran yang sama. Ditemukan bahwa adanya peningkatan permeabilitas metanol dengan peningkatan suhu dengan Nafion dan membran polieter keton tersulfonasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah membran water uptake. Penyerapan air membran kitosan dan Nafion 117 pada berbagai suhu yang telah ditentukan disajikan pada tabel 2. Ditemukan bahwa ternyata membran kitosan memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada membran Nafion 117. Ketika membran kitosan dikeringkan lebih lanjut di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam, ternyata ada penurunan berat badan. Nah, peningkatan kadar air hingga 65% terjadi pada membran kitosan. Di dalam kasus membran Nafion, penyerapan air adalah 30,1%. Itu artinya kurang dari membran kitosan. Nah, pada tabel 2 juga dijelaskan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kadar air membran dengan suhu hidrasi yang ulang. Yang menarik adalah bahwa membran kitosan mampu menahan degradasi mekanis pada suhu mendidih, dan ini mungkin disebabkan oleh interaksi ionik antara gugus amina dan ion sulfat selama ikatan silang. Termografimetri. Termogram penurunan berat badan dan penurunan berat badan turunan atau the weight loss and the derivative weight loss termogram diperlihatkan pada gambar 6 dan 7 masing-masing untuk membran kitosan dan Nafion. Termogram menunjukkan beberapa langkah dekomposisi. Tahap dekomposisi pertama untuk membran kitosan adalah antara 220 dan 230 derajat Celcius, sedangkan Nafion 117 berada pada kisaran suhu 330 derajat Celcius. Kurva TG menunjukkan penurunan berat badan bertahap 16% pada 240 derajat Celcius untuk membran kitosan. Langkah dekomposisi ini dikaitkan dengan air yang meninggalkan membran. Pada suhu pemanasan yang lebih tinggi, langkah dekomposisi kedua diamati sekitar 290 derajat Celcius dengan penurunan berat badan 42%, dan langkah dekomposisi ketiga diamati antara 280 dan 450 derajat Celcius dengan kehilangan berat 60% untuk membran kitosan. Pada suhu di atas 450 derajat Celcius, membran kitosan terus membusuk sampai sekitar 70%. Penurunan berat diamati pada 580 derajat Celcius. Membran kitosan tidak benar-benar kehilangan berat pada kisaran suhu ini. Kurva DTG dari membran kitosan menunjukkan laju dekomposisi maksimum 2% per derajat Celcius pada suhu 280 derajat Celcius dengan penurunan berat 30%. Termogram TG dari membran Nafion 117 juga menunjukkan beberapa langkah dekomposisi. Terjadi penurunan berat badan secara bertahap sebesar 10-15% pada suhu antara 30 dan 330 derajat Celcius yang disebabkan oleh air yang menguap dari membran. Tahap dekomposisi berikutnya dengan penurunan berat badan 20% diamati pada kisaran suhu 300 dan 430 derajat Celcius dan dikaitkan dengan proses desulfonasi. Pada suhu di atas 430 derajat Celcius, membran Nafion terus membusuk hingga sekitar 99,5% hilang pada 590 derajat Celcius. Penurunan berat badan ini disebabkan oleh dekomposisi rantai samping. Termogram DTG dari membran Nafion 117 menunjukkan laju dekomposisi maksimum 2,3% per derajat Celcius pada 430 derajat Celcius, dan penurunan berat badan pada langkah ini adalah 44%. Pemindaian TG menunjukkan bahwa membran Nafion 117 memiliki sifat termal yang lebih baik daripada membran kitosan. Differential scanning calorimetry.
Termogram DSC untuk membran kitosan dan membran Nafion ditunjukkan pada gambar 6 dan gambar 7 yang ditandai dengan garis yang berwarna merah. Untuk membran kitosan dan itu mewakili endoterm antara suhu 30 derajat Celcius dan 140 derajat Celcius. Endoterm disebabkan oleh air yang meninggalkan membran. Eksoterm diamati pada suhu 280 derajat Celcius. Eksoterm terkait dengan membran yang mulai mengkristal. Segera setelah eksoterm, endoterm ditunjukkan pada suhu 280 derajat Celcius. Transisi endotermik ini dikaitkan dengan polimer yang mulai meleleh sebelum terurai di atas suhu 280 derajat Celcius. Jelas bahwa suhu pemanasan secara signifikan mempengaruhi struktur membran kitosan. Di dalam kasus membran Nafion, kurva DFC ditunjukkan puncak endotermik yang luas antara 30 dan 250 derajat Celcius, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Ini divalidasi oleh karya Mukoma et al. Yang juga mengamati endoterm pada 110 derajat Celcius. Puncak eksotermik di atas 500 derajat Celcius menunjukkan dekomposisi rantai polimer utama. Termogram DSC dengan jelas menunjukkan bahwa membran Nafion 117 memiliki sifat termal yang lebih baik daripada membran kitosan karena rantai polimer utama terurai di atas suhu 520 derajat Celcius. Selanjutnya adalah resistensi membran. Resistensi membran atau resistensi transfer massa keseluruhan dan resistensi membran telah ditentukan terhadap membran kitosan dan juga Nafion 117 pada suhu 220 derajat Celcius. Ini dicapai dengan menyelesaikan 3 percobaan pada kecepatan pencampuran 150, 300, dan 410 rpm untuk setiap membran. Pada gambar 8 dan 9 menunjukkan ketergantungan konsentrasi ion hidronium pada waktu masing-masing untuk membran kitosan maupun Nafion 117. Penurunan konsentrasi dengan waktu yang diamati di kompartemen A dikaitkan dengan hilangnya ion hidronium atau H+, karena mereka berinfusi melalui membran ke dalam kompartemen B. Ini pada gilirannya meningkatkan konsentrasi H+ di dalam kompartemen B. Tabel 3 memberikan nilai K dan fluks massa total pada kecepatan pencampuran yang berbeda. Ketika kecepatan meningkat, maka lapisan batas berkurang dan resistensi film menurun sehingga meningkatkan nilai K. Perubahan fluks melalui kitosan dan Nafion membran pada 150 rpm dan suhu 20 derajat Celcius diberikan pada gambar 10. Dengan mengamati bahwa fluks meningkat dengan kecepatan sampai keadaan semu mantap tercapai. Resistensi membran terhadap aliran proton ditentukan dari intersepsi Y dari plot dari resistensi perpindahan massa keseluruhan versus kebalikan dari kecepatan pencampuran ke daya N seperti yang ditunjukkan pada gambar 11. Membran kitosan dan Nafion diberikan pada tabel 4. Membran Nafion 117 ternyata memiliki resistensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan membran kitosan. Membran kitosan dan Nafion dikarakterisasi terhadap stabilitas termal, penyerapan air, resistensi membran, dan permeabilitas metanol. Termogram TG dan DSC telah diperlihatkan bahwa membran Nafion 117 memiliki sifat termal yang baik di atas membran kitosan. Penyerapan air membran kitosan 3 kali lebih baik daripada membran Nafion 117. Permeabilitas metanol melalui membran kitosan adalah kurang dari membran Nafion 117. Permeabilitas meningkatkan peningkatan konsentrasi dan suhu untuk semua membran. Permeabilitas membran Nafion 117 tinggi ketika dibandingkan dengan membran kitosan. Sekian dan terima kasih.